Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Dwi Wahyuni Sawala, NIM 20250102050. Di sini saya akan mereview beberapa materi dari kelompok 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau entitas keuangan lainnya dalam periode tertentu. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, laba, dan arus kas. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan merupakan salah satu alat komunikasi penting bagi suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan atau biasa yang disebut dengan stakeholder, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan publik umum. Laporan keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pemangku kepentingan dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan dan mengevaluasi keputusan bisnis yang telah diambil. Dalam proses pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan memutuskan apakah akan berinvestasi lebih lanjut atau tidak. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi atau biasa yang disebut dengan income statement. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal pendapatan, biaya, dan laba atau rugi dalam periode tertentu. Laporan ini dapat membantu pemangku kepentingan untuk memahami apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian dalam periode yang ditentukan. Yang kedua yaitu neraca atau yang biasa disebut dengan balance sheet. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, serta jumlah ekuitas yang dimiliki oleh pemilik atau investor. Yang ketiga ada laporan arus kas atau biasa yang disebut dengan cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan untuk memahami arus kas perusahaan dan kebutuhan kasnya. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau biasa yang disebut dengan statement of change in equity. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang modal saham, cadangan laba, dan laba yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau biasa yang disebut dengan notes to financial statement. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan terkait dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan. Catatan ini seringkali digunakan untuk memberikan informasi detail tentang pengukuran dan pengungkapan akuntansi tertentu, serta pengungkapan risiko dan ketidakpastian dalam kegiatan perusahaan. Ada
Berikut 10 prinsip dan konsep akuntansi, yaitu yang pertama ada prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga ada prinsip mencocokkan, yang keempat ada prinsip konsistensi, yang kelima prinsip pengungkapan secara lengkap, yang keenam prinsip entitas ekonomi, yang ketujuh prinsip periode akuntansi, yang kedelapan prinsip satuan moneter, yang kesembilan ada prinsip kesinambungan usaha, dan yang ke-10 ada prinsip materialitas. Meskipun laporan keuangan memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tidak mencakup semua informasi. Laporan keuangan hanya mencakup informasi keuangan yang terukur secara objektif. Lalu yang kedua, tidak memberikan gambaran real time. Laporan keuangan mencakup informasi keuangan pada periode tertentu, misalnya 1 tahun atau 1 kuartal. Yang ketiga, terdapat potensi kesalahan atau manipulasi. Meskipun laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dapat potensi kesalahan atau manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan atau auditor. Kesalahan ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Lalu yang keempat, tidak menyajikan informasi non-finansial. Laporan keuangan tidak memberikan informasi tentang aspek non-keuangan seperti kinerja operasional, kualitas produk atau layanan, atau dampak sosial dan lingkungannya. Lalu yang kelima, tidak menyajikan informasi masa depan. Laporan keuangan hanya mencakup informasi tentang kinerja keuangan perusahaan di masa lalu. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak memberikan informasi tentang proyeksi atau prediksi tentang kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Laporan keuangan yang dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan akuntansi dapat dipercaya bergantung kepada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diuji. Artinya, kebenaran informasi harus dapat diuji oleh penguji independen atau bebas dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang kedua yaitu netral, artinya informasi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Yang ketiga yaitu menyampaikan yang seharusnya, artinya informasi akuntansi harus berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat neraca disusun. Adapun bagian pokok dari neraca terdiri dari 3, yaitu yang pertama aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total liabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu bentuk penyusunan neraca. Bentuk penyusunan neraca dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Penyusunan neraca dalam bentuk vertikal menampilkan posisi keuangan perusahaan dalam satu kolom. Pada bentuk ini, aset ditempatkan pada bagian atas dan diikuti oleh liabilitas dan ekuitas. Sedangkan pada penyusunan neraca dalam bentuk horizontal, posisi keuangan perusahaan ditampilkan dalam 2 kolom, yaitu kolom aset dan kolom liabilitas dan ekuitas. Pada bentuk ini, aset ditampilkan pada bagian kiri dan diikuti oleh liabilitas dan ekuitas yang ditempatkan pada bagian kanan. Lalu perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Pengeluaran modal atau yang biasa disebut dengan capital expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap atau investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu pembelian mesin produksi, pembangunan gedung,
dan pengembangan teknologi informasi. Lalu pengeluaran penghasilan atau yang biasa disebut revenue expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau biaya rutin yang terjadi dalam menjalankan bisnis. Contohnya yaitu seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya listrik. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat diukur dengan nilai moneter. Ada dua jenis aktiva dalam neraca, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat diubah menjadi uang dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan, yang mana yang lebih pendek. Aktiva lancar mencakup aset yang mudah dijual, diterima atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Contohnya yaitu kas, piutang, usaha, persediaan, dan investasi jangka panjang. Lalu aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah aktiva tidak dapat diubah menjadi uang dalam jangka waktu 1 tahun, yang mana lebih panjang. Aktiva tidak lancar mencakup aset yang digunakan dalam operasi bisnis dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti contohnya yaitu gedung, mesin, kendaraan, dan investasi jangka panjang. Selanjutnya kita beranjak ke materi yang ketiga, yaitu laporan laba rugi, laporan yang ditahan, dan laporan modal sendiri. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, laba atau rugi bersih, serta komponen lain yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Adapun unsur-unsur laporan laba rugi meliputi yang pertama yaitu pendapatan atau biasa yang disebut dengan revenue, yang kedua beban atau expense, yang ketiga laba atau profit, dan yang keempat adalah kerugian atau loss. Laporan laba ditahan adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal yang disetor dan laba ditahan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencantumkan pengaruh transaksi terhadap modal yang disetor dan laba yang ditahan. Laporan laba ditahan biasanya disajikan bersama dengan neraca dan laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Tujuan utama dari laporan laba ditahan adalah untuk memberikan informasi tentang jumlah laba atau rugi yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu, serta bagaimana laba atau rugi tersebut diperlakukan dan disimpan oleh perusahaan. Selanjutnya ada laporan modal sendiri. Laporan modal sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal yang disetor dan laba ditahan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencantumkan semua transaksi yang mempengaruhi modal yang disetor dan laba ditahan selama periode tersebut, termasuk saham yang diterbitkan, laba atau rugi, pembayaran dividen, serta penyesuaian lainnya. Laporan ini biasanya disajikan bersama dengan laporan laba rugi dan neraca dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan perusahaan tentang perubahan modal yang disetor